Hai, balik lagi di studio bola guys, selamat jumpa ya kan. Udah lama banget kita gak ketemu nih. Oke ya. Udah gak ada Rehan, sekarang Rehan udah gak ada ya. Enggak. Ada cuman kita suntik jadi segede gini sekarang. Rehan udah gue bunuh, gak canda. Waduh. Rehan lagi sibuk dia, lagi nemenin nyokapnya katanya. Sehat-sehat Han. Gak ada yang tahu juga soalnya kan. Sehat terus. Lagi musim hujan. Tapi kali ini gue gak sendiri, pastinya gue ditemenin sama Wanda dan satu teman gue. Ya kan? Tahu gak lu dia siapa? Iya. Khususon dong, nyebutnya khusus. Tahu gak lu dia siapa? Wah, mulai nih. Tahu mulai dia siapa? nih. Siapa? Mulai nih. Anak tukang roti. Anak bungkus roti yang kasus. Aduh. Yang mukulin pegawai. Aduh, kurang Pak, sih. Om Polisi udah ketemu nih. Tepeng nih, Bos. Duit ngomong Bukan ya. Nabi Bos. Bukan Nabi Boy. Tampar tak. Anjing anaknya bos roti. Yang mukulin pegawai. Ada yang kocak waktu itu komen anjing komennya. Apaan? Mana pelakunya? Ini mau toko rotinya. Emang Buat mbak yang dipukulin cepet sembuh ya mbak ya. Cepet Buat sembuh, anaknya, Mbak. katanya anaknya IQ-nya rendah ya kelihatan sih. Wah. IQ lu berapa bang Biu? Gue di atas rata-rata lah. Udah gitu aja ya, daripada gue udah makin dihujat. Jadi kemana aja sih? Iya, kita ngomong-ngomong nih, dari kemarin emang banyak banget yang nanyain, entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, entah itu di Instagram Football ataupun Instagram pribadi gue Rehan dan Wanda itu pada nanyain kita pada kemana sih guys. Kalau mau tahu kita kemana, kita nyari duit. Iya. Kalau kita masih miskin. Betul, karena YouTube ini belum menghasilkan guys ya. Jadi kita nyari duit dulu, duit udah kekumpul, ada tabungan buat 2 bulan ke depan, Iya, kita bener. syuting lagi. Tolonglah. Jadi kalau misalnya ditanya kapan football hiatus lagi, 2 bulan ke depan. Enggak gitulah. Ini masih banyak spot kosong loh. Ini kanan kiri masih kosong loh. Bener. Ayo, Jadi siapa brandnya tahu buat isi loh. teman-teman yang punya usaha mau di branding di sini ya kan. Boleh. Ada mau teman-teman yang mau bantu support football juga nih, atau mau bahkan jangankan cuma buat support, bukan cuma ya support kayak gitu, support yang model kayak gitu. Lu mau datang ke sini, mau ikutan ngobrol sama kita juga boleh banget. Tapi tanya Mas Adit soalnya rumahnya dia. Iya. Bener. Nah, ini kita banyak banget ya emang karena kita syuting hari ini juga karena emang udah terlalu banyak yang diomongin dari tim kesayangan kita semua ini ya kan. Dari ya performanya yang lagi dingin-dingin ya. Lagi dingin-dingin nih. Enggak dingin-dingin banget sih soalnya kita masih kedua. Iya, masih ada tahun lah ya. Ya yang sebelum penting kita di atas Arsenal sama MU dah ini. Wah, Tuh. itu dia Sama City. manis. Sama City. City enggak kehitung lah dia main sih. duit soalnya susah. Iya. Ya kan? Wah. Udah gitu Mudrik our Dirgat nih. Mas Dirgat ini El Dirgat yang ternyata kena kasus perdopingan duniawi. Nanti kita langsung kita sama bahas lebih Mas lengkapnya. Bibiu ya karena dia kan dokter juga. Ahli, ya, Wah. ahli. Dokter obat-obatan titik Bibiu. Oh, ini kelas. Dokter Bibiu anjing sayangannya dokter Mustopo. Iya. Ya kayak itu juga dan masih banyak lagi ya. Masih. Next kita bakal ketemu. Ntar dulu santai. Gue juga tahu cara mainnya mas. Gue nggak setahun 2 tahun nge-host mas. Pakai diingetin, kita ada inget-ingetan ya. Dan kita juga masih banyak lagi yang bakalan kita bahas nanti di podcast kita di episode kali ini. Jadi mungkin agak panjang. Siapin cemilan kalian dan gue mau ngasih tahu satu hal lagi bahwasanya kita lagi ngegodok sebuah program bareng Ascot, ya nggak? Bareng Ascot Hotels. Kita wow. ASR. Ya kan? ASR. ASR kepanjangan dari? A-nya Scott, S-nya? Ya apa tuh programnya? Karena belum deal jadi belum kita sebutin lengkap brandnya. Ditunggu ya, guys. Iya pokoknya mah satu hotel yang emang support Chelsea juga, Hotel Ascot juga kita bakal ngeberangkatin pemenangnya yang ada di Indonesia itu untuk nonton 2 match guys, nggak cuma 1, 2 match. Kita bakalan nonton yang Chelsea Women dan ya itu dia versus Arsenal ya kalau nggak salah ya. Iya. Versus Arsenal Women-nya dan Derby London juga nih yang tim cowoknya. Ya kan? Arsenal mulu sayang banget tuh Arsenal. Nanti lawan West Ham. Jadi nanti ditungguin aja. West Ham itu nggak barat, Cok. West Ham timur. timur, Mas. Timur. Oh, saya yang dari sana, Mas. Maaf nih. Temen kita habis dari London. Yang barat itu Brentford sama Fulham. Betul. Fulham. Kalau Sama Crystal Palace, barat. Kalau Fulham kan ketahuan satu kelurahan. RW-nya masih sama. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita jadi kalian pantengin aja nanti di sosial media kita, pastinya di Instagram Football, di Instagram Chelsea Indo,
Di YouTube juga bakal kita umumin juga nanti kalau udah oke digodok persyaratannya apa aja, lu gimana cara bisa ikutan dan gimana cara bisa menangnya. Jadi pantengin terus semua sosmednya Studball dan Chelsea Indo dan nonton kita sampai habis. Dan jangan lupa follow Instagramnya Discover ASR Indonesia, Ascot Keren. Start Rewards. Belum deal. Belum deal, tolong. Belum deal aja udah tersebut. Gimana? Nggak apa-apa lah. Belum deal udah tersebut. Nah, siapa tahu kita berangkat. Ayo ASR. Aku Iya. cinta Ascot. Aku setiap staycation ke Ascot. Iya. Ini, wah. Heeh. Alhamdulillah masih ke Ascot. Aku member Ascot dari tahun 1998. Wow. Umur lu baru berapa itu, Wan? Baru 4 tahun. Wow. Lu udah apa jilatnya dong? Jilat Ya. dong. Ayo dong. Soalnya belum deal. Iya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan biasa abis intro. Gimana ngeliat Chelsea sekarang? Wanda dulu. Jangan dong, gua udah sering nih. Ini Lu dulu nih. debut, lu debut. Aku susah. Tapi lu kenalin dulu dong, lu siapa Iya. sih? Lu gak seterkenal gua sama Wanda soalnya. Perasaan gue pernah masuk ke sini juga dah. Nah, cuma waktu itu kan viewer masih dikit. Ya udah. Masuk dia di belakang kamera. Enggak, ada ini enggak in frame. pernah Cuma gagap makanya gak ditayangin. yang lagi Malambung gak salah ada. Yang lagi Malambung ya? Buset itu mah Oh iya. Dia dengerin. Wanda dengerin yang lagi kena lambung. Ya di itu pernah dulu waktu masih di studio Di ya Cipinang. awal banget kayaknya Awal dia kan belum masuk dah. Udah. Udah ya? Udah. Udah. Tapi waktu itu gue ditarik ke belakang karena waktu itu lagi rame tuh ada Bang Daus. Iya. Awal banget. Bang Daus. Iya. Iya. Ades, Oh Bang Daus Ades masih jadi masih nge-host juga. Iya. Waktu itu gue belum terkenal. Belum. Sekarang juga belum. Kenalin anjing. Oh iya. Halo. Gue Bibiu dari Chelsea Jakarta. Wih, sebagai Koordinator wilayah. Asik, gila ngeri katamu. Jadi buat lu ngeri. ya yang fans Chelsea yang ada di Jakarta, Khususnya kalau lu Jakarta. kalau ketemu dia lu harus salim. Enggak salim anjir. Enggak ya? Emang gua. Hei, pirang, enggak canda. Tahu kan maksudnya pirang yang mana? Tapi lu kan udah pernah nih ya kan nonton Chelsea langsung di Stamford Bridge ya kan. Itu euforianya waktu lu nonton kan kita masih Cepet banget ya langsung ke situ pertanyaan lu ya. Kan masih perkenalan anjing. Perasaan gua juga gua enggak pernah ngomong gua nonton di Stamford Bridge langsung dah. emang Dia nggak nggak ya? dapet match. Oh cuma datang doang. Match. Dia Iya. dapet match. Justru gua nontonnya di Old Trafford. Old gua. Trafford. Wih, Yang bocor itu. yang rocok. Wah. Iya sih. Kayak dapur gua bocor. Enggak maksud gua gini yo, dia nonton Chelsea pas lagi jelek, sekarang bagus. Nah, gimana Oh. tuh maksud gua? Wah, Tapi niatnya gua masih ada matanya perkenalan boleh juga lagi. ya, Wan ya. Kayak sama Rehan gue. Ya, kalau lihat dari Chelsea sekarang sih jauh ini ya progresnya bagus banget lah dari pertama dipegang sama Graham Potter ya. Itu kan lagi hancur-hancur-hancurnya Todd Boehly. Ya, sekarang ini Ini lek-lekan lu. Iya. Tembolok kayak. Terus tadi goyang, Pak. Jadi gua lanjut lagi ya. Jadi progresnya bagus sih. Yang awal musim dibilang kebanyakan squad lah sampai 43 Iya. orang ya. Iya. Kiper sampai 9. Kiper sampai 9 dan untungnya bisa Terus itu. dengan tangan dinginnya Maresca dia bisa nyikirin squad hingga sekarang ada 2 squad yang bisa dipasang 2 sampai 3 squad lah sekarang. 3 oh ya. 3 ya. Yang bener-bener bisa Tiga tim yang itu pun digabung sama tim apa yang akademinya ya, yang muda-mudanya. Yang Ya dari itu sih ini, dan itu juga banyak juga sih apa awalnya kritikan tapi sekarang malah jadi pujian sih. Gitu. Jadi lu happy ya ngeliat progres Chelsea sampai saat ini? Happy, dibilang happy, gue happy banget sih. Tapi ya gue pengennya sih ada klimaksnya lah, entah juara apa gimana gitu. Tapi kan kata kita nggak lagi race buat title kan? Iya. Iya, kan tadi Enzo Maresca bilang kan kita fokus 3 poin di setiap match ya. We are not in title race. We are not in title We race, just tapi kok enjoy the menang moment, mulu. enjoy the moment and craving for 3 points. Wah, Coba ulang lagi coba. Tapi Gak gue ada, dari tadi gak ada salfok komputernya, deh. gak ada komputernya. Tapi gue dari tadi salfok Wan. Apa? Lihat dah busa mic-nya Bibiu. Apa? Kayak biji ngebelah. Sama, ini pecah dong ini. Enggak itu di tengahnya soalnya di tengah gitu. Ini tengah juga. Nggak kelihatan ya? Emang. Salto gue salto. Nah lu Wan gimana Wan? Ini udah usah teknis dulu, ini dari hati lu dulu nih jawabannya. Dari hati ya.
Gue lupa ya kapan Chelsea peringkat 2 ya sebenarnya. Wah, iya sih. Karena Iya udah sih. lama banget ya di Udah lama. anjlok ya. Iya. Katanya terakhir ada di 4 besar aja itu mungkin pas 2020. 2021 2022. Oh iya, Nggak, kita nggak masuk doang champion. itu. Kita kan juara champion 2021. Iya. Ya kan itu masih di top 4. Tapi pas lagi kita juara champion itu, kita di bawah top Di bawah four. kan? Di bawah. Nah, Finishnya juara cuma kan pun- sempat di atas dulu kan, sempat di top 4 dulu, sempat. Ya artinya memang setelah ini setelah badai Covid, kita kenal lagi sama badai Perang. embargo perang Rusia Ukraina kayak gini, yang ternyata gue selalu ngomong Chelsea dizolimi oleh pemerintah UK gitu kan. Kalau yang lain dizolimi wasit, ya kan kita dizolimi sama pemerintah Gila, UK. itu gila Karena sampai sekarang nggak terbukti Abramovich itu bersalah akan apa yang dituduhkan, ya kan. Iya. Jadi menurut gua kayaknya nggak mesti banget gitu Abramovich melepaskan Chelsea yang gimana sih tiba-tiba downfall banget dengan pemilik yang baru, Iya. manajemen baru gitu. Nah sekarang udah terbukti ini buah dari kesabaran mungkin, buah dari buah dari kita sambat setahun 2 tahun ke belakang. Jadi ya bener kata Mares, enjoy momen aja dulu. Betul banget. Nah, buat lu juga coba sebelum lu pada komentarin yang masalah teknisnya, gue pengen kalian curahin dong isi hati kalian di bawah di kolom komen ya kan. Kayak gimana sih lu ngelihat Chelsea yang sekarang? Gimana senengnya lu? Gimana apa sih minus-minusnya Chelsea menurut lo semua dari sekarang lu sampein di kolom komen kayak biasa. Nggak bakal gue baca. Pasti balas tapi. Balas lah sama Wanda. Dibalas sama Wanda paling. Soalnya Wanda paling gabut sih. Kalau kata Wanda sama admin ya sama Wanda. Iya. Amat. Sebut aja adminnya Wanda. Nah gitu. Terus kalau menurut lu nih, kita masuk ke ini kan tadi udah yang sesi emosionalnya lah ya. Kita masuk ke yang bisa dibilang teknikalnya nih. Menurut lo Wan, kenapa sih? Gimana sih? Apa sih yang gimana sih? Apa sih? Kenapa sih Di. Chelsea 3 bisa loh, Wan, jadi Jo. kayak Chelsea yang sekarang nih? Jawaban lu 3 lu Wan ya. Udah kayak UAS ya, UAS. Iya. Anak kuliah. Iyalah. Kalau ngelihat dari segi formasi aja ya, Yes. yang di lapangan gitu kan. Yes. Sebenarnya kalau kita nonton Chelsea awal-awal kan formasi yang dipakai itu tetap 4-2-3-1 gitu kan. Itu skema patternnya Chelsea lah. Pattern. Betul. Lu kan Tapi nonton bulu ketika- tangkis ya kanan kiri. Tapi ketika udah di lapangan ya kan, ya itu semuanya berubah sesuai kebutuhan. Betul. Ya kan, dimana bahasa gampangnya itu adalah Chelsea melakukan apa yang disebut dengan box midfield. Box midfield. Kalau di bahasa musik kita yang anak musik banget nih, improvisasi lah ya di atas panggung. Iya, jadi improvisasi ini sebenarnya box midfield ini udah dilakuin di zamannya Pep sebenarnya. Dengan dulu memasukkan John Stones sebagai inverter ke tengah, City ya, ya, di City, City. ya kan. Terus juga mengandalkan CDM yang yang kokoh gitu kan sebagai anchor. Pakai Holcim tuh. Wah, belum masuk lagi. Termasuk. Nah di Chelsea ini Maresca sebenarnya mengadopsi hal itu gitu dengan menerapkan adanya anchor juga di tengah. Mungkin kita bisa ngeliat ada mungkin Caicedo kan ya yang di Betul. situ. Nah tapi sebenarnya bukan Caicedo doang yang di situ. Dengan sembuhnya Lavia itu Lavia yang nggak jadi meninggal. wah alhamdulillah sembuh. Itu ngebikin Chelsea di tengah lebih variatif. Betul. Ya kan. Contoh waktu Chelsea melawan Brighton yang Palmer bikin 4 gol. Lu bayangin deh, itu Cole Palmer dia sampai mundur jadi Betul. fullback. Betul. Kalau Ya kan? ya seaktif itu dia di Iya. situ. Artinya memang nggak ada pakem yang one person one rules gitu di Iya. pemain Chelsea. Semuanya emang situasional gitu. Walaupun pakemnya ada 4-2-3-1. Jadi yang dimaksud dengan membuat box midfield adalah Chelsea menyumbat serangan lawan atau arus bawah dari lawan itu dengan mengabsorb tenaga orang di tengah gitu, yang dia nge-fulfill pemainnya Chelsea di tengah yang ngebikin pertempuran tuh bener-bener ada di center gitu. Betul. Jadi di mana kita bisa ngeliat ada bentuk diamond yang di ujungnya itu tuh sebenarnya si Sanchez nggak sebagai kiper doang, Iya. Ya. tapi bisa dibilang sebagai pemain juga, center back Iya. juga. Dan kalau diingat wawancara Maresca
setelah lawan City yang Sanchez bikin blunder itu, Iya ya. itu Sanchez itu Marcelo sebenarnya nggak marah sama Sanchez. Dia bahkan bilang permainan kamu hari ini cukup baik dan kau berikutnya di match berikutnya kau akan banyak melakukan kesalahan seperti ini. Karena emang role yang dibutuhkan Sanchez itu bukan sebagai kiper doang gitu, tapi sebagai Yang di mau awal Maresca, mula Sanchez serangan. itu bener-bener mainin bola nggak cuma Jadi kayak main build up gitu Iya ya. nggak cuma holding, bener-bener emang build up dimulai dari Build up, dia. iya. Iya. Nah, jadi kakinya pun harus hidup lah kasarnya Benar, gitu. benar. Dan yang anehnya lagi ternyata pemain Chelsea ini semakin sini ya, semakin mudah menerima taktik atau arahan dari Maresca. Iya. Gitu. Itu mungkin yang nggak dijumpai di match-match awal gitu, masih kagok itu wajar ya gitu kan. Ditambah lagi pre-season Chelsea itu bisa dibilang nggak sepanjang pre-season sebelumnya gitu kan. Jadi ya dengan sekarang mereka udah pada chung-in, udah pada ngerti gitu kan. Bahkan kita bisa ngelihat sekarang Chelsea itu nggak cuma ngandelin Palmer ngegolin kan, Jackson golin mulu, Enzo bahkan golin mulu. Betul. Bahkan kalau lagi deadlock, Pedro Neto pun bisa ngegolin, Iya. ya kan? Jadi gitu sih. Dari lo gitu. Dari lo Beo, kenapa sih Beo? Tapi gue ada notice satu nama yang tadi bilang Wanda itu Moi Caicedo. Itu maksud gue dia tuh pemain yang gue bilang ya tahun ini dia membuktikan kalau dia mahal. Pertama dia bisa ngisi posisi si Malo Gusto. Itu kita semua, gue pun yang nobar pun kayak, wih kaget gitu. Lawan Spurs nih ya. Itu Keren. dia bisa, dia bisa ambil ke kanan. Udah gue pikir, wah ini kayaknya nggak bisa nih ngelawan apa. Lo tau lah kayak apa si Johnsonnya apa Spurs yang larinya ngepot segala macam. Tapi Moi dia bisa ngehalau itu ya kan. Dan lagi lawan Spurs ya kita kalau nggak ada kesalahannya dari Cucurella pun gue yakin kita nggak bakal kebobolan juga itu kan. Itu bukan kesalahan Cucurella. Iya. Kesalahan Puma. Ya. Terus juga fun fact kan. Iya, tapi gue bilang gini, gue bilang segitu solidnya ya sekarang pertahanan Chelsea sampai sampai kayak ada beberapa. Jadi gue nobar lagi tuh sama ada fans MU juga. Dia ngelihat Siapa tuh? Ada teman gua. Dia ngelihat Sancho tuh kayak wah ini kayak Sancho yang bukan di MU dulu. Oh iya, gitu. tapi bukan di Dortmund juga. Kalau di Dortmund lebih jago dari itu sih. Enggak, gini loh, Sancho yang sekarang ini dia mau turun ke belakang buat ngambil buat nyari bola, buat ngambil bola, buat dia ya lu dribble buat 1-2 lawan gitu kan. Kayak ngebuktiin kalau dia tuh masih ada lah gitu bahasanya gitu. Kalau dia masih bernilai lah gitu. Asyhadu. Ya, gitu. Dia asyhadu. Oke, lanjut. Terus ya tadi gue juga bener kata Wanda di tengah pun juga gue lihat Enzo tuh sekarang lebih bebas ya. Free roll ya. Free roll-nya tuh lebih main banget sekarang kalau gue bandingin Palmer ya. Gitu kan. Enzo sekarang lebih bebas daripada Palmer gitu. Sekarang kayak Karena memang secara hubungan dia juga lebih bebas. nah, kalau Palmer emang dia sekarang kan di free rollin kan. Tapi kalau gue lihat sekarang Enzo tuh kayak tengahnya tuh dia tetap kokoh tapi dia buat kayak lu lihat deh statistik terakhir Chelsea berapa kali tandingan. Enzo pasti dia ngasih gol kontribusi, entah dia assist ataupun dia ngegolin. Gol, ya. Minimal assist Gitu. ya, minimal assist. Dan kalau lihat assist-assistnya dia, wah gila sih, kayak gua ngeliat kayak ya gua nggak mau bandingin dia, kayak mungkin kayak sentuhannya Fabregas lah. Beberapa umpannya dia lu nggak kepikiran kalau bakal contoh kayak gol terakhir lawan Jackson dan Brentford tuh, lawan Brentford. Iya, benar-benar. Itu lu nggak tahu kalau dia tuh harusnya kalau normal ya, kalau misalnya dia umpan terobosan dia ambil Bloknya kita lah, bloknya kita. dia masih ambil kiri, Yes. tapi dia malah ambil ke sisi kanan yang luar tuh. Jadi si Jackson bisa ambil lari lebih jauh lagi. Iya, visinya ya. Tapi gue bilang nih orang visi bagus banget gitu. Jadi dia bisa ngeliat ruang segitu luasnya di kanan daripada ke kiri yang ada pemain lain gitu. Itu sih kalau gue lihat dari Enzo ya. Tuh. Terus juga ya selebihnya ya depannya Chelsea emang perlu rotasi juga gitu, kayak sekarang kayak Madueke, Sancho ya kan, apalagi kita juga tadi kehilangan Mudryk juga kan yang lagi ini tuh. Ntar kita bahas tuh. Ya, terus juga Joe Felix juga gitu kan, yang harus dipersiapkan buat WHL juga. Jadi kayak Chelsea emang bener-bener kayak banyak pertandingan. Opsi, ya.
Iya, banyak pertandingan. Untung ya Chelsea banyak opsi pemain yang bisa dirotasi itu sih. Jadi buat kayak umum gol yang buat ngegolin tuh banyak. Sampai sekarang aja sampai banyak yang nilai tuh Chelsea bisa sebanyak itu ngegolinnya gitu di semua kompetisi ya. Kita nomor 2 sebelum di bawah Barca gitu. Tapi di Premier kita nomor 1. Nomor satu. Nomor 1. Hampir mau dibalap sama Tottenham. Cuma kayak kita udah ini lagi deh. Iya, kita paling banyak ngegolin. Iya, itu sih. Gila sih emang, gue setuju banget sama lu kayak gue ngeliatnya juga kayak Chelsea yang sekarang lebih hidup, Chelsea yang sekarang lebih nyatu lah, lebih apa ya? Gue ngeliatnya mereka tuh udah bener-bener udah barengan. Iya. Chelsea yang sekarang tuh gue ngeliatnya mereka tuh bener-bener yang ya udah jadi satu kesatuan, even di squad dalam tanda kutip di squad yang beda. Tapi ya Chelsea sekarang udah bener-bener satu kesatuan. Itu juga yang kenapa bikin ya Chelsea yang sekarang lebih enak dilihat, lebih enak ditonton. Nggak banyak bikin kesalahan-kesalahan bego, nggak banyak salah oper. Dulu kan sering banget salah gitu. opernya itu nauzubillah min Salah dzalik. passing dan Salah back pass itu salah passing dan blunder back pass itu kan ngaco dulu kan. Tahun kemarin deh. Gak usah 2 tahun yang lalu. Tahun yang kemarin tuh masih parah banget. Cuma itu juga. Nah, ini tadi lu pada nyenggol-nyenggol di match lawan Spurs. Dan gue juga nyenggol kesalahan Puma. Yang sampai Cucurella nih sampai ini ada isu PR pada akhirnya ya. Karena dia kan memang terikat kontrak dengan Puma. Baru. Baru musim ini. Iya, baru musim ini kan. Baru musim ini walaupun dia udah pakai Puma dari musim kemarin. Iya. Udah belum ya musim kemarin? belum. Selalu ganti-ganti kayaknya. Gua enggak segitu ngerti ini sih. Iya. Pokoknya dia baru tanda tangan musim ini dan ternyata dan di pertandingan lawan Spurs baru dapat sepatu baru dan ternyata malah sepatu barunya itu berakhir di tong sampah. Tuh tadi lu katanya mau ngasih fun fact soal itu. Mungkin gue koreksi dikit ya, itu memang baru tapi nggak sepenuhnya baru. Ya. Karena itu Puma Future yang masih prototype. Buat edisi Christmas. Oh. Makanya warnanya kan putih dengan ada merah-merahnya. Iya. Jadi berdasarkan dari sumber terpercaya dari Sky Sport dia bilang bahwa sebenarnya ini sepatu itu memang masih prototype gitu. Masih trial gitu kayak trial gitu. Tapi udah maksudnya ini belum dipasarin, tapi udah dipakein sama jadi ini. dia belum masih eksklusif gitu atau gimana? Ya Eksklusif pokoknya pada akhirnya. belum di launching deh, masih prototype gitu. Nah, jadi gue juga bingung kenapa pemain profesional dikasih sepatu prototype. Iya. Menurut gue kalau misalkan gitu kan yang full hitam tuh aturan. Ini yang udah warna kan. Tapi ini kalau guru prototype ini kejadian juga sama dulu si Neymar. Hyper Venom ya dulu dia. Ya. Oh iya dia Venom, Venom. Dia juga sama dulu dia sebelum kita punya sepatu dia emang udah pakai dulu dan kita juga kayak ini belum launching gitu. Itu juga pas lagi kira juga kayak wah belum ada nih di ini. Iya. Tuh. Tapi sahamnya jatuh nggak sih Puma gara-gara itu? Enggak, karena dia ngeresponnya bercandain kan. Malah jadi gimmick yo. Iya. Malah jadi gimmick. Yang mempermasalahkan malah PR-nya Chelsea ya. Bener. Maksud gue emang nih terobosan yang apa ya, yang out of the box lah. Ngeliat barang lu dibuang di tong sampah, ya kan? Nggak somasi nggak apa, malah dikontenin. Iya, malah jadi Gokil. gimmick. Gokil sih itu. Gokil. Coba kalau gua ngomong asal di sini, toko roti jelek, anaknya idiot nggak jadi canda. Waduh. Ada tukang roti di depan. Nah, itu tadi kita udah masih ngomongin soal yang Cucurella, tapi bukan masalah sepatunya. Ini kan lu semua pasti ngeliat, lu kan pada mungkin teman-teman di nonton Stutball juga ada beberapa yang nge-follow IG-nya Chelsea Indo. Nah, di situ ada artikel nggak terbaru sih, kayak yang bahas ya dari yang dibenci jadi hero nih sekarang Cucurella. Ya kan, ngeliat dari beberapa match-nya dia ke belakang, ngeliat performanya dia dari setelah Euro, bahkan ada yang bilang dari sebelum Euro udah bagus kok bang, gitu. Menurut lo gimana? Ini kita mulai bahas Chelsea tadi kan secara general, kita mulai masuk Chelsea ke perkembangan pemain-pemainnya bisa sampai jadi kayak gini. Gue mulai dari Cucurella. Menurut lo gimana? Kalau bahas Cucurella tuh dia memang terbukti dia mentalnya emang apa ya? Bisa bilang mental baja lah gitu ya. Di musim lalu kan dia diisukan bakal dijual ke MU kan. Betul. Itu dia ngomong di media, saya daripada dijual ke MU, mendingan saya main di Chelsea Reserve atau Akademi. Gitu men. Nanti nih yang gue kasih ada nih. Dia ngomong gitu, artinya emang ada tuh ya ininya. Ada gitu. Ada statement bener. Iya, maksudnya dalilnya ada. Cucurella ini emang lu boleh ngekritik gua, tapi lu bakal ngelihat nanti ke
kedepannya gue seperti apa gitu. Dia tuh memang tipikal yang fighter banget gitu kan, terbukti di lapangan. Apalagi dia kemarin gol lawan Brentford, Betul. ya kan, dimana bisa dibilang ini adalah buah kecerdikan lagi dari Maresca, bukan lagi inverted fullback, tapi emang terkadang tuh Cucurella tuh bakal jadi apa ya, striker atau pemain yang tiba-tiba datang dari lini-lini tak terduga gitu. Entah out of nowhere tiba-tiba Out of di nowhere, depan, iya. Kan kita juga ngeliatnya beberapa kali Cucurella ngelakuin hal ini sampai kemarin akhirnya bikin gol juga. Benar. Dengan keajaiban Dengan sundulan lagi golnya. positioningnya. Nah, Anjir. itu. Jadi gitu. Dan gak dari jarak dekat-dekat banget lah gitu. Makanya. Keren ya Cucurella ya. Gokil sih. Nah lu Bill, tapi kalau lu bukan Cucurella, coba menurut lu gimana pendapat lu soal Arhan Kakak coba? Aduh. Arhan Kakak. Itu Arhan. Itu Arhan. Beda. Arhan Kakak ini lebih lucu lagi dari itu. Wah, Cucurella. Jangan dong, lu jangan. Iya Cucurella deh, Cucurella menurut lu gimana? Gua Karena Cucurella tuh banyak banget yang benci sama dia dari awal dia Tapi masuk. gue termasuk orang yang membenci dia. Gue enggak sih. Gue termasuk orang yang membenci dia dan gue sampai sekarang masih belum. Maksud gue bukan berarti gue nggak mengindahkan apapun yang dia hasilkan ya. Ya. Gue malah ngeliat gue masih pengen lihat dia lebih lagi gitu yo. Ini orang masih bisa lebih jago lagi menurut gue. Ya, tapi maksud gue di orang pada ngeliat ya kontroversinya dia seperti apa Tapi lah. dia ya. jago dikit dijambak soalnya. Itu dia maksud gue. Gue pengen banget dia tuh kayak ya udah lu jadi kayak Ashley Cole-nya Chelsea dulu aja maksud gue gitu. Berat banget. Ya kan ini kalau gue kasih contoh yang bener-bener udah jago itu udah jago banget. Berarti lu udah Iya. melupakan Uncle Ben. Apa tuh Uncle Ben sekarang jadi ini ya udah jadi camat gitu ya. Jadi modelnya yang model. Jadi model mati sekarang ya. Dari teman dia main sinetron juga rame orang ganteng. Iya. Ya kan? Nah, gue kayak sekarang gue masih belum puas lah kepada sekarang ya gitu. Gue yakin dia masih bisa lebih lagi lah gitu. Masih bisa berkontribusi lagi. Maksud gue kontroversi itu lebih kecil tapi impact-nya dia lebih besar lah gitu. Nama kedua yang mau gue tanyain buat lu berdua. Buat lu semua yang nonton, kalau lu mau ngomentarin ini semua yang gue tanyain ke mereka boleh banget ya. Boleh banget, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Nanti kita discuss di kolom komentar. Oke? Jadi ini bukan pertanyaan buat mereka berdua doang, ini pertanyaan buat kalian semua. Kecuali gue males jawab soalnya. Nama kedua. Gue gak bakal bahas Palmer karena emang dia udah jago dari lahir ya. Udah gifted. Gue mau bilang tadi kalau Caicedo udah lu bahas berdua ya kan. Gue mau deep lagi soal masalah Enzo Fernandez. Enzo dengan free roll-nya, dengan ban kaptennya, dengan berapa? Tiga gol berarti ya? Belakang ini. Empat. Ya. 4 golnya dia. What do you think about Enzo tahun kemarin dan tahun ini? So far kakak kita mau ganti tahun ya. Gua dulu Lo dulu deh Bio. Jadi Enzo ini gue bilang nih kayak fasenya dia lagi pelana kuda menurut gue. Kayak awal Pelana kuda. Iya kayak apa? Turun lagi dong ntar. Naik turun gitu. Oh iya oke. Kayak dari awal dia dengan harga segitu besarnya ya. Maksud gue kayak siapa sih yang mau beli dengan segitu gedenya gitu kan. Tapi Chelsea buktikan dia bisa gitu kan. Ya dia awal bagus ya kan. Mungkin karena bagusnya itu dia kayak mungkin ada rasa sombong apa gimana. Posisi dia nggak tergantikan ya kan. Dan akhirnya pas lagi dia cedera ya kan. Perannya dia diganti sama Lavia. Atau siapa gitu yang ganti Chukwuemeka sempat gitu kan. Mungkin di situ gue juga ada kayak Enzo mungkin ngomong di mana dia rasa dia mikir dia harus berimprove lagi, dia harus berkembang lagi gitu, nggak bisa begitu-gitu aja gitu. Jadi pas lagi Parma turun dia di bench ada beberapa pertandingan gitu gue lihat dia di bench terus ya kan, diganti pasangin Moi sama Chukwuemeka atau sama Lavia. Mungkin situ Enzo dia mikir kalau dia harus berimprove lagi, harus berkembang lagi. Dan ya finally dia dapetin posisinya dia lagi dan dia banyak berkontribusi di gol-gol Chelsea sekarang ini. Itu sih yang gua lihat dari tahun lalu ya gitu, Enzo. Luan, gimana pendapat lu soal ini? Son Heung-min.
Ya dia belum nikah ya, Son Heung-min. Kasian ya. Jadi idol aja lah. Nggak jadi. Jadi idol. Menurut Enzo. Ya ternyata dia udah main 15 kali dan golnya baru 3 ternyata. 3 Gol kan? baru 3, asis 4. Asis Asisnya 4. Iya, 1 yellow card. Nah, my only one yellow card. Beda dong. Enggak dong. Beda Jadi dong. Enzo Fernandez Mentang-mentang kartu kuningnya 1, lu nyanyi. Kayak gitu cara mainnya, Wan. ini gimana? Nggak usah ditanya gimana, gue belum siap juga. Ini lanjut yuk. Yuk. Enzo ini kayak unlock gitu loh best performnya gitu kan, karena Maresca ini nggak memaksakan dia hanya sebagai gelandang box to box doang gitu, atau cuma sebagai breaker serangan orang. Betul. Serangan lawan maksudnya. Serangan orang. Setengah Iya makanya gue juga Suka bingung. nyerang orang nggak enak. Jadi pas zaman Pochettino mungkin dia memang hanya sebagai jenderal lapangan tengah yang menjaga keseimbangan belakang sama depan sama belakang gitu kan. Dan di Enzo Maresca ini dia dapat kebebasan buat nge-improve kemampuannya gitu, nggak cuma dengan tendangan corner doang. Betul. Ya kan. Nah ini terbukti dengan tadi gue bilang kesembuhan Lavia ini nyatanya memang berdampak banyak gitu. Dia bisa menggantikan satu role-nya Enzo Fernandez Ya. ya kan, artinya menemani Caicedo dijaga di tengah. Nah si Fernandes Enzo bisa lebih ke depan buat nge-cover lini serang kalau misalkan Enzo atau kalau misalkan Jackson atau Palmer lagi buntu gitu. Dan enggak ini juga nggak jarang juga tendangannya atau umpan-umpannya Enzo ini yang tadi Bibi bilang gua nggak nyangka gitu, nanti bener-bener dilakuin dan itu menghasilkan gol ya kan, atau visinya itu Iya. benar-benar bagus. Tapi Ajaib lah yang pokoknya. lebih harus kita perhatikan adalah Enzo ini kan masih muda ya umurnya, Betul. belum nyampe 25 Belum. ya kan, Masih 23 ya? ya pokoknya gitu lah ya kan. 24 Ini jangan pemain yang belum nyampe di peaknya itu. Ya, belum quarter life crisis bahkan ya. Iya. Itu harus digembleng lagi agar potensinya itu benar-benar keluar maksimal gitu. Benar. Dan jangan sampai dengan baru keluar segini nih, fans sudah nyanjung, dia jangan sampai lupa daratan. Iya. Karena ngerinya ya kayak yang udah Jatuh bagus lagi. dikit, Jelek lagi. jelek lagi gitu. Karena kita bisa ngelihat Chelsea ini emang banyak banget pemain mudanya, kayak Caicedo aja baru 23, Colwill 21, Jackson 23, ya kan, Palmer Mantap 22, juga contekan lu. Enzo 23. Artinya banyak banget pemain yang masih di Lavia under. 20 ya. Lavia 20. Mukanya kayak umur 33. Canda. Madueke juga masih 22 gitu Masih kan. 22 gitu. Ini bener-bener generasi emas gitu loh. Madueke kalau manggil gua ketemu Bang tuh. Pak, Enggak, Pak dong anjing. Adit no, Pak. ini pasti Adit. kayak Uncle. artinya pemain Chelsea ini sebenarnya emang nggak boleh disanjung berlebihan gitu, karena mereka bisa dibilang masih ya belum top performa gitu. Bahkan kita harusnya bersyukur yang ngeliat rata-rata squad Chelsea yang sekarang mereka punya chemistry yang kayak sekarang. Iya. Itu tuh terhitung cepat. Bener. Karena biasanya kita bisa ngeliat pemain yang kasar sebonding itu tuh di umur-umur yang udah matang di 25 ke atas ya kan, segala macam. Yang kasarnya lu harus nontonin dulu atau mereka tuh harus setim dulu 4-5 tahun. Iya. Ini coba butuh berapa berarti total kalau mereka bareng ketemu nih beberapa pemain inti nih? Tahun musim ini. 1,5 lah. Nggak, maksudnya yang yang gengan bener-bener main sekarang ya, iya. setahun tahun Tapi ini. ini tuh nggak, itu omongan lu ini ke support juga karena beberapa pemain itu main bareng di timnas. Kayak Portugal ya kan, Joao Portugal. Felix, Vega, Neto, ya kan, sama. Bener. Terus Inggris Madueke, Palmer, Colwill, apalagi besok ada Tuchel bro. Inggris Tuchel, duh udah nggak sabar memegang Piala Dunia nih gua. Inggris Enggak aja gue mungkin fans Inggris juga gue nggak terlalu pede banget gue. Inggris dilatih sama orang mana? Jerman. Orang Germany. Selama masih di Harry Kane gue masih tetap gue. Udah diganti, tenang aja ntar. Iya. Kan kelihatan guys kalau timnas Inggris tuh masih butuh orang Jerman. Wah. Seru banget ya. Yang bikin Inggris juara dunia adalah orang Jerman. Aduh. Perang tuh. Ya. Yakin banget Eropa Ya belum. pastilah. Ya, Spanyol dulu kalahin tuh. It's easy. Nggak, maksud gue kebersamaan mereka di timnas itu juga sebenarnya ngebantu, Ngaruh ya? ngebonding mereka gitu. Jadi kalau bisa terkait balik lagi ke Enzo,
kenapa Enzo bisa seperti ini ya tadi bagaimana teman-teman lain cepet nyatunya dengan candaan mereka gitu kan, dan Mahrez ini punya ini juga kayaknya kemampuan buat menghangatkan ruang ganti. Sosok kebapaannya itu ya. Sosok keabangan. Abah. Sosok keabahannya itu. Ya. Abah. Luar biasa. Gue sebenarnya pengen nanyain soal Nanang Jackson. Cuma kayaknya Didier durasi Jackson kita dong. masih banyak banget. Nanang lah masih. Didier dong. Masih Nanang kan belum jadi King Jackson. Ya. Tapi kayaknya kita masih banyak banget nih yang mau dibahas ya kan. Jadi kita langsung lompat aja ke Eldirgat. Masih teman-teman nih banyak banget yang apa ya namanya mempertanyakan jadinya gimana sih nih? Jadinya gimana sih? Hasil awalnya dari isu. Ternyata hasil positif. Mudryk bikin statement, bahkan dia nggak sadar. Tim juga nggak banyak dari klub juga nggak banyak ngomong lah kasarnya. Terus sekarang akhirnya gimana? Kalau yang berita terakhir gua denger sih tadi dari Fabrizio Romano, dia bilang sebenarnya belum ada ini kan statement resmi dari Chelsea kan. Betul. Nah, tapi ini isu-isu udah banyak nih yang beredar. Nah, dari Fabrizio Romano dia bilang bahwa memang terbukti Mudryk ini positif doping gitu kan. Tapi masih sangkaan. Karena belum ada resminya. Dan info saat ini adalah Mudryk akan menggandeng firma hukum yang membantu Pogba dalam kasus yang kemarin. Oh, yang kasusnya Pogba. Iya, karena Pogba kan dari 4 tahun jadi 18 bulan kan. Ya, dari kan? 4 tahun Dan 18 bulan. nanti akhir musim ini bakal main sama Juve. Ya kan. Tapi Mudryk udah ancang-ancang nih mau menggandeng firma hukum ini gitu. Karena poinnya bisa dipastikan zat yang diindikasi itu tidak ada di Inggris. Oh iya, Iya, gitu. Karena bisa dipastikan seperti itu. Sinte kah? Hancur semua. Cur. Jadi emang kan kemarin kan banyak internasional break kan. Itu kan Iya. bukan doping. Itu apa sih, yo? Jangan ya guys ya, jangan. Iya. Kan kemarin banyak internasional break ya kan. Nah, di indikasi Mudryk terkenanya di situ ketika lagi membela negara Ukraina gitu. Karena bisa dipastikan Yakin itu bukan kena radioaktif. bisa dipastikan itu nggak ada di Inggris itunya. Jeda internasional malah perang. Tapi Chelsea ngedukung Mudryk. Ya, Iya. cuma maksudnya emang nggak banyak, Pendampingan. nggak banyak ya pasti klub pasti pendampingan. Mudryk sekarang nomor berapa sih gue lupa? 10. 10 ya. Tapi gue juga nggak ini sih. Enggak, gue ingetnya- nggak efek banyak sih kalau salah gini loh. Kayak Mudryk, gue liat kayak Pogba aja lah gitu kan. Maksud gue, lu udah nggak efek banyak di klub. Jahat. Teman-teman. Instagram Fansnya lu. Mudryk. Masa Mudryk, serang gue nggak masalah. Anjing, Cuman gila, gua- cool banget. Cool Palmer. Cuma gue harus bisa ngomong gitu. Dia nggak impact banyak, tapi bikin masalah. Ya, gue sih anggap dia kayak Pogba jilid 2 aja lah gitu. Tapi branding bro, Mudryk tuh branding loh. Kan dia nggak tahu dia terkena itu, dia nggak tahu. Betul, dia juga nggak tahu tuh kenanya Nggak kayak di mana. disuntik. Pogba juga ngomong gitu kan sebelumnya kan. Tapi iya, gue bingung deh sama orang yang kemasukan zat yang dalam tanda kutip dia termasuk ke doping, nggak ngeh. Apa dia mau minum kuku bima susu apa gimana? Emang kira digerus gitu. Jadi digerus. Dia bilang nggak. Emang bisa Mas Adit digerus Mas Adit? Waktu zaman lu gimana? Iya maksud gue kayak lo kan tahu nih obat nih kan Iya. bahaya nih, kan masuk kategori doping. Masa kalau bilang nggak sadar gitu? Maksudnya, Kalau kasusnya Pogba tuh dia katanya suplemen tapi nggak tahu kandungannya. iya, maksudnya kan ya apalagi Pogba kan yang bilang nggak tahu. Lu minum suplemen pasti lu kan tahu nih indikasinya apa ya kan? Hatersnya Mudryk nih orang nih. Enggak, Sumpah. Karena gue rasional aja yuk kayak lu. Iya. Masa Berpikir lu aja lu gitu. pemain profesional, masa lu nggak aware sama yang lu kan konsumsi? ya lu nggak mungkin lah lu pemain pro lu nggak punya ahli gizi, lu nggak tahu apa. Nutritionist ya. Iya, lu nggak tahu lu apa konsumsinya apa aja, apalagi di Chelsea kan lu jelas makanannya kayak gimana. Ya kan udah Dasar jamet labil. Gitu. Nah, maksud gue Lu ngomong gitu kan? ya masa iya lu nggak sadar, Bos.
Ya lu ngakuin aja maksud gue kan. Ya nggak sadar mulu kan lu kan. kontra Aduh. kontra alibi Mudrik. Iya maksud gue kayak ya lu ngomong aja iya saya dengan sadar saya make gitu Pak. Saya mengurus itu untuk mungkin buat nambah stamina apa gimana gitu kan biar latihannya lebih lagi entah apa faktor cuaca gitu. Ya kalau dia ngakunya sampai frontal itu mah 8 tahun bukan 4 tahun. Iya maksud gue gini kalau emang kalau emang dia pakai dia pakai obat doping buat buat stamina dia biar pas lagi lawan lagi di Ukraina dia bisa semangat. Ya akuin aja gitu kan. Mungkin karena cuacanya lagi jelek gimana. Jadi biar semangat lagi biar gimana gitu. Padahal mah kalau misalnya biar semangat mah pijat aja ya kayak lu biasanya kan. Gitu. Ini malu gak nonton kan ya? Nonton. Balik badan bang. Gitu. Jadi banyak ya pro kontranya nih berarti dia yang satu masih bermudrik-mudrik. Oh masih. Nah di sana udah nggak bermudrik-mudrik. Anti mudrik. Oh, ya karena mudrik Ukraina karena itu Rusia banget ya komunis dia. Yoi. Lagi. Gue juga Rusia banget gimana dong? Gue juga lagi. Itu di sini semuanya kiri guys. Udah kiri ya. Tapi bukan PKI ya. Jadi Karyo, kalau diselidiki nama lu yo. di ini dong di sensor mas yang itu. Kenapa ya Ramadhani ya? Nggak jadi. Nah jadi udah gitu tadi ya udah buat lu juga yang mau komentarin masalah Mudrik ya kan komentarin Nanang Jackson yang nggak kita bahas di sini. Ini Nanang Jackson kita lempar ke netizen aja kali ya. Menurut lo Nanang Jackson nih Nicholas Jackson kayak gimana menurut lo? Enough kah sebagai seorang striker? Menurut gue sekarang dia jadi Didier Jackson sih, enggak Nanang Jackson. Lebay sih. Didier Jackson. Udah cocok nih jadi Didier Jackson. Udah. Overclaim Berarti- lu jatuhnya. berarti Mas tapi dia Jackson musim pertama sama Roba musim pertama malah bagusan Jackson musim pertama cuy. Iya tapi kalau misalnya lu bilang dia menyandang gelar Didier belum lah ya. Iya, tapi kan maksud gue ya dia nggak nanang juga lah menurut gue. Dia ya as a Jackson lah gitu kan. Ya udah Nurul. Tapi waktu gol lawan West Ham yang di kandang West Ham itu dia bisa menang duel sama back West Ham tuh menurut gua udah ada DNA Didier Drogba. Itu dia. Iya lagi. Kan bisa aja Robert Jackson. Iya. Lewandowski juga sering menang. Enggak. Lewandowski kan Tapi kan put. Tapi kan Lewandowski belum menang UCL ya. Belum. Udah Munchen udah. Munchen udah dong. Udah. Yang habis kalah sama Chelsea udah ada dia. Oh. Iya. Bukan di Mas Dortmund yang Enggak, udah. Pernah dia Munchen pernah. Iya. Yang penting jangan Harry Kane deh. nggak taunya Munchen nggak tuh juara UCL tahun ini. Sulit boy. Nah itu banyak ada Girona. apalagi awannya kita bahas apa lagi Mudrik udah kita bahas perkembangannya Chelsea udah bahas. Gue mau bahas Noni Madueke boleh gak? Lu dapet tuh ada komentar apa itu? Kenapa Karena tuh? jujur ya kalau Noni gue tuh kalau dia Buat- BT-nya sama Mudrik, kalau gue BT-nya sama Noni coy. Gue juga termasuk yang bete banget sama Noni. Kalau lu nontonin Chelsea, Lu BT sama yang Non? wah. Lu bete sama yang Noni. membangun ini loh. Noni Madueke, Kita tuh harus Iya. Rangkul. iya. Jadi kalau lu nonton match Chelsea full gitu, banget Jack itu kalau lihat Noni dia banyak banget buang-buang peluangnya. Betul. Tujuh. Pertama itu dan dia kayak hampir 80% dia kayak udah megang bola temennya kosong dia Nggak mau ngoper. nggak percaya temen gitu. Ya. Walaupun dia emang oke lah dia assist beberapa kali, cuma dia tiap dia assist kayak biasa aja gitu. Dia bikin assist biasanya setelah dia gagal ngegolin. itu Sadar nggak sih dia. lo? Iya lagi, iya lagi. Noni tuh selalu ngelakuin hal itu. Dia bikin assist, dia ngoper depan gawang setelah dia gagal ngegolin. Tapi Noni adalah pemain kesukaannya Maresca. Nah, kan kesel nggak lo? Itu dia. Itu dia. Itu dia. Jadi ya baik lagi kayak kalau Karyo bilang dia bagus ya emang bagus karena teman-temannya bagus. Betul. Bukan karena dia yang bagus. Yang kayak yang gua tadi kayak Karyo bilang sebut karena dia sering main di timnas bareng jadi kayak Bondi. Wanda yang ngomong kan Oh gua, iya, jangan Wanda ya. nuduh dulu. Oh iya. Tahu baju lu sama. Oh, iya. Goblok banget lu kenapa pakai baju ini sih? Aku juga gak tahu ya janjian anjir. Gua masih ada talinya tapi lu udah enggak ada. Iya. Nah, maksud gue kayak Madueke ini maksud gue bilang nih perlu diperhatikan juga lah. Maksud gue kayak ini orang Enjoy, Mas. selalu buang-buang peluang sama halnya kayak Jackson dulu. Cuman kayak gue ngeliat Jackson nih kayak
sekarang udah nggak banyak buang-buang peluang dibandingkan Noni Madueke. Kalau lihat chance rate ya dia tuh parah banget. Kayak harusnya tuh kalau lawan Spurs kemarin itu bisa 8-2 kali gue bilang. Kalau gitu. Jackson itu kan dia biasanya 8-3, buang peluang iya. gara-gara emang nggak akurat. Kalau Noni bener-bener pure ego sih menurut gue. Egonya Iya. parah. Gue tahu dia masih muda, dia masih mau ngebuktiin ke Enzo Maresca. Apalagi ini kesayangannya Enzo Maresca. Ya. Itu kayak aduh men, tuh lu harusnya tuh bisa percaya sama tim lu kan. Kayak dia kan yang kalau dia barengannya kalau belakang sama si Malo Gusto ya. Itu yang dia banyak banget buang peluang lawan Brighton ya. Nah, harusnya kita Itu. menang 6-0 Iya, Itu iya. kayak aduh lu bisa ngoper ke Palmer gimana. Ingat gak ya yang dia ngalangin Enggak, Palmer itu nggak ngalangin Oh. aja. Itu nggak hitung. Gue jujur kalau untuk yang case dia ada depan gawang Kayak gua sih, pas Man. Palmer Ngalangin. nendang itu ngalangin banget. Kalau lagi pakai Kapten Palmer soalnya mau ngalangin. Itu enggak, itu lu anjing itu namanya subjektif. Enggak, itu emang kaget. Ya, biar kata striker sekelas harusnya Haaland enggak. juga. Dia sebagai pemain profesional dia stop positioning. Kan Palmer pengen nendang gitu. Lu ngapain? Lu mundur kayak apa? Aturan Palmer sebelum nendang teriak dulu kayak Subasa. Lu inget gak yang golnya Sedo pas lagi yang lagi MU. lawan MU? Ya. Modric masih bisa narik diri, maksudnya dia Oh iya, Modric itu ya, Narik ngolongin ya. Iya, maksud gua gitu ya. kenapa si Palmer, kenapa si Madueke nggak bisa? Maksud gue kan dia sama-sama profesional gitu. Dari refleksnya dia yang masih kayak gitu, dia nggak harusnya jadi pemain kesayangan intinya gitu. bener. Iya. Apalagi ya kan, Apa? di musim panas besok dia bakal ketemu sama tandem yang rivalnya yang berat banget nih. Musim panas. Iya, besok. Estevao William. Wih. Musim panas. Iya, musim depan maksudnya. Oh. Sama. Pemain terbaik di Brazil abis juara Libertadores. Betul. Gila, nggak sabar sih gua. Makin nambah lagi aja posisi itu ya. Sebenarnya dia sama Neto juga cukup saing juga sih dia. Nah, ngomongin Neto nih, ya langsung gitu gua. Neto itu sebenarnya butuh Pedro. ruang dia buat potensinya keluar kayak waktu keluar Arsenal, Iya, kan. iya. Nah, kalau yang bisa ngeliat gitu, Madueke termasuk sama Sancho di kanan, di kiri. Iya. Jadi Sancho itu kenapa bagus karena jarak antara dia dengan pemain lain deket. Kalau di MU dia tuh di kiri yang agak far post gitu loh, agak far away gitu. Iya. Jadi dia didesain buat umpan bola ke tengah ke Hojlund atau ke Rashford. Kalau di Chelsea enggak, dia deket posisinya, Iya, makanya iya. itu bagus. Tapi Gitu. jujur gue jadi akhirnya setelah kalian ngomongin yang satu tadi sempat bahas Modric, ini bahas Pedro Neto, gue jadi kepikiran nih. Oh iya bener juga. Gue setuju sekarang sama Bibio. Biar ini diskors dulu. Jadi masih ada posisi buat Pedro Neto. Jadi Pedro Neto chance buat nambah menitnya makin nambah. Iya. Karena nggak saingan juga sama Modric. Iya. Walaupun emang Modric lebih kesaingannya sama Sancho ya. Tapi kan kasarnya ya kadang Modric juga taruh di kanan juga gitu loh. Itu gemuk loh posisi dia tuh. Banyak aja Sancho. Ada KDH juga. KDH di tengah sekarang dia. Kadang tengah dong di tengah. Nah, tapi waktu di zaman Maresca dia sempat di kiri juga tuh. di Leicester. Enggak, kalau di Leicester dia posisinya Palmer, free roll dia. Free roll ya. Free roll. Soalnya gue cukup intens gue ngobrol sama anak-anak Indofox juga. Jadi dia emang Oh, gitu. posisi KDH tuh emang dia free roll kalau di Ada tuh Leicester. Indofoxes ya. Ada. Dan dia masih, Masih ada ya? Masih ada? Ada. Dan dia cakep juga. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi kayak apa? Gue bilang kayak ke Neto. Neto sama si Sancho ini gue bilang ada kesamaannya. Kalau dia sama-sama pengen ngebuktiin kalau dia tuh Masih ada. Masih enggak, dia masih layak hidup. buat jadi starting line up gitu. Jadi kayak dia Wih, keren. kalau Felix kan kita nggak perlu ragu lagi lah ya kan. Felix, Kuku kita nggak perlu nggak perlu raguan lagi lah kualitas mereka gitu. Tapi kayak si Pedro Neto ini sama si si Sancho dia dua pemain yang lagi membuktikan kalau dia itu pantas buat dimainkan atau dapat jam main lebih banyak gitu. Betul. Nah, gue sebenarnya lebih prefer Neto sih di kanan daripada Madueke. Iyalah. Nambah lagi gitu. Iyalah. Nambah lagi nih. Siapa sih? Siapa sih nggak bete ngeliat Madueke? Nggak, gue tanya emang ada dari lu semua yang suka sama Madueke? Coba versi Madueke ketik 1. Ketik 1. Bener. Coba Madueke Indo. Madueke Indo. Atau Madueke Licius. Iya, atau sahabat Madueke. Itu gue dia pemain, gue dia tahu lah teman-teman pada jago-jago lah kayak sekarang dia main sama Palmer di timnas kan sama Sancho gitu yang udah tahu udah ngebonding nih dia. Maksud gue lu tahu nih pemain lu pada nggak banyak egonya gitu. Kenapa lu ego lu tinggi banget gitu sih gue. Tahu ya? Ih, gue bingung banget, sumpah. Ya udahlah, semoga dia cepet-cepet tobat ya, cepet-cepet sehat ya. Sehat-sehat ya lu Madueke.
Sehat-sehat, panjang umur deh. Iya. Doa dari gue mah gitu aja. Sering ngoper ya, sering ngoper bener. Bener sering-sering ngoper, kalau nggak Januari ntar dijual ke ini Soton. PSP dibalikin. Dibalikin ke PSV itu karena siapa ya? Enggak ada. Take it for granted aja. Ambil aja. Ngomong-ngomong soal Januari ini udah gue senggol dan Januari udah tinggal menghitung hari ya. Menghitung hari. Gak enak suara lu. Cengcet. Enggak reggae, Bang. Iya. Tung. Enggak koplo juga. Ini sekarang tanggal kita syuting tanggal 18. 18. Berarti tinggal sekitar 12 13 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Transfer musim dingin bakalan dibuka. Bukan dia dibuka ya? Nanti Bukannya Januari. Desember di bulan Desember. Januari. belum. Januari. Boxing Day aja belum. Lu minta lagi transfer dibuka. Iya. Buru-buru banget sih. Kayak mau jadi wakil presiden. Enggak canda. Yuk. Aku pecinta rezim. Udah transfer. Ya. Ya. Chelsea nggak butuh pemain baru. Enggak. Serius enggak? Nggak butuh. Striker. Kalau bilang butuh main, gue bilang butuh. Sorry, butuh. Ya, Kalau Gyökeres gitu loh. Maksudnya gue bilang enggak, apa sih dibilang enggak, maksudnya gue butuh sini. Oh gitu. Gua enggak sih gua. Kalau gue butuh Siapa? back kanan dan back kiri. Center back kanan, center back kiri. Enggak, wing back. Laris James? Fullback. Hah? Rice James? Masih Masih ya? lo harapkan? Ya masih aja kalau buat pelapisnya Gusto mah. Wah, enggak. Gua bilang enggak. Cedera. Dia tuh kesalahan dia fatal dia itu pas lagi pertama kali cedera dia nggak mau operasi. Bandel. Ya, itu Dia lebih milih ke raja ini kan, ke Guru dia Singa. ya itulah. Haji Naim. Jadi dia karena dia nggak mau operasi, jadi berabak panjang. Jadi sekarang jadi kayak pemain nggak bagus kan. Terus siapa dong yang lu pengen? Siapa back kanan? Back kanan ya. Gue belum lihat lagi ya yang bagus-bagus sekarang. Tapi lu Tapi emang gue lagi kalau dibilang butuh kanan kiri masih butuh. Kiri kan masih ada Renato Vega. Masih ada Chilwell. Renato Vega Chili malah ketemu dijual. kalau Vega Iya. tuh gue lebih suka dia main di tengah. Enggak lah. Vega kalau lu asal tahu dia main di kalau lu nonton UECL ya. Lu jarang nonton UECL nih. Ya tidur gua. Gua seneng banget dia main di tengah. CDM. Oh, lebih maju. Soalnya dia ngotot. Pak gitu kalau. Jadi dia dia ngehalau serangan di tengah tuh Jadi bagus. daripada lu jadi fullback tapi maju-maju mendingan lu agak ke depan sekalian gitu menurut lu. Itu dia gitu. Itu kan akademi kan? Iya. Iya. Acapok tuh maksud gua belum ini Bang, kayak belum keluar lah gitu. Lu beneran nggak butuh serius? Gua butuh dua itu. Striker nggak butuh? Striker gua masih percaya sama Jackson dan Kuku. Iya. Gue masih percaya, dua orang itu masih membuktikan kalau dia masih produktif. Lu Wan, serius Wan? Kita masih ada Guyu loh. Iya. Iya. Nggak mau Gyökeres gitu. Nggak tahu sih maksud gue Gyökeres menurut gue cukup puas dengan formasi sekarang sih gitu. Gyökeres tuh maksud gue gini, oke dia bagus banget ya di liganya. Tapi gue belum tentu dia bagus juga Di Premier League. Ya, setuju. Sorry nih, satu gue agak bahas dikit soal kayak Haaland. Musim pertama gokil, musim kedua gokil. Sekarang dia udah musim ketiga ya. Lu lihat sekarang, nggak ada striker yang bisa konsisten kayak zaman dulu, kayak Van Nistelrooy lah atau Titi, Thierry Henry kan. Udah kayak nggak ada yang kayak Drogba Iya, juga ya kan, udah nggak- cabut dulu balik lagi masih iya. tajam. Sekarang ini makanya gue bilang, gue nggak mau kayak overclaim si Gyökeres bakal bagus banget. Iya. Belum tentu kok dia bisa cetak 4 gol di Premier League gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya striker ya, yang gue pengen siapa? Gue tetap omongan gue konsisten. Gue pengen Isak. Isak sih. Udah kebukti. Soalnya udah kebukti di Premier League. kalau oke gitu. Iya. Karena dia di Premier League. Iya. Masih saya ada Itu sih, Alexander Isak. Pak. Nah, tinggal lu pada nih ya komentar lu gimana semuanya tentang yang dari tadi udah kita bahas sampai ke transfer juga boleh banget. Kira-kira kalau misalnya menurut lu, Bang masih ada nih kayaknya bisa nih Chelsea beli ini nambah di posisi ini atau nambah nama baru, tulis di kolom komentar. Di Sama harganya juga ya. Betul. Esra masih balik gak sih yang megang? Masih lah. Masih. Masih lah, masih 2 itu kan 4 tahun. Iya.
4 tahun. Nanti nggak tahu di setelah 4 tahun Chelsea mau Ya jadi apa lagi. semoga nggak tahu. ownernya tuh lebih ngelihat pemain tuh nggak cuma dia viral atau segala macam lah. Maksud gua, Ya kalau viral diangkut mah Agus Buntung ya diangkut. aduh, bahas itu lagi. Sebenarnya jangan kayak karena viral doang dia, tapi dia mainnya gimana gitu. Dan jangan sampai Chelsea juga sebagai sapi perah. Pemain Betul. bagus nih kayak Palmer bagus harga tinggi, Madrid pengen dijual. Kayaknya berat deh kalau Enzo dijual. Enggak gini, kayak kalau mungkin Madrid juga mungkin dia ngeliat Hazard kali kan, kayak berat deh kalau. Beda umur, Bang. Hazard dibeli di umur berapa? Iya, gue paham. Kalau misalnya kan nggak mungkin juga Chelsea ngelepas sekarang. Ya, Dan kontraknya masih 2030, cok. mungkin karena owner kita Amerika. Iya cuy. Bisnis. Tapi minded. gini loh, kalau si Palmer mau di buyout kontraknya yuk, itu berapa ratus juta Ya, yuk. itu urusannya Madrid, Tom Florentino Iya, maksud Perez. gua minimal banget tuh 300 juta yuk kalau nge-buyout kontraknya si Palmer yuk buat dia 10 tahun ke depan kan. Tapi lu mesti tahu juga dari kontrak yang panjang itu, Chelsea tuh nggak bayar lunas beberapa pemain, ada yang dicicil. Kayak Enzo tuh ke Benfica tuh dicicil. Iya, tapi kan ini kontraknya panjang. Bener. Maksudnya kalau salah emang si Madrid kayak tadi Arya bilang mau beli Palmer yang kontrak kasih 2030. Iya. Pasti Madrid bakal mikir lah, nih orang kontrak masih panjang. Kalau gue buy out, gila. Sekarang Mbappe aja nunggu gratis cuy. Iya, itu karena Madrid lagi bikin stadium. Sekarang stadium udah menjadi. Udah mau jadi kan. Udah mau jadi. Masih berapa tahun lagi kan. Karena umur Enzo masih 20 berapa sih? 24, masih Iya, juga tuh masih bisa. kayak- 27, 26, Iya. 27, Oh, itu 26 tuh. peak-peaknya. Wah, itu iya, lagi. Kalau Enzo mungkin nih kali, kalau Palmer kayaknya enggak deh. Gila pede banget Palmer banget. Palmer banget sepalmer itu ya. Gua Palmerlisius soalnya. Aduh, kerabat Palmer. Kerabat banget. Palmerlisius Ragen gitu ya. Anjing Palmer clicker. Palmer bonus kan katanya. Udah 55 menit hampir 1 jam ternyata itu obrolan. Wow. Udah setengah 9 pantesan gue udah ngantuk. Sekarang hidupnya sehat. Wah, percaya tuh gue. Jadi gitu aja guys. Maaf ya. Daripada kepanjangan, ya kan. Nanti kalian juga bosan nontonnya. Dan biar next video juga masih ada bahasan. Jujur banget aja. Kita sengaja ya nggak ngebahas prediksi, ngebahas apa gitu. Enggak usah. Ntar beda video. Iya. Jangan deh. Kita bahas dulu. Next kita bakal ketemu Minggu depan. Everton ya, Minggu ya. Oh, udah lawan kita lawan Shamrock. Shamrock dulu. Oh, Shamrock dulu. Shamrock dulu. Lawan Shamrock itu hari Jumat. Jumat, Dini Minggu. hari. Dini hari. Iya di Wah, itu di- dong Sarjo. Aduh. Ya, Bisa Shamrock. kali. Shamrock ini tim dari Itu tempat apa sih? Irlandia. Tim dari Irlandia. Oh, Irlandia. Iya, dari Dublin Selatan. Tapi Shamrock juga belum pernah kalah loh. Tim yang belum pernah kalah di dia 8 besar dia di Conference League. iya, tapi belum pernah kalah. Akhirnya ketemu tim yang Tim yang lumayan jago lah. di Conference League lumayan oke. Biasa aja biasa. Padahal gue pengen Chelsea ketemu Fiorentina, pengennya. Kiper De Gea soalnya. Semoga final ya sama Fiorentina ya. Ya kalau lawan Shamrock gimana dia mau banyak cerita dia tuh masalah Shamrock di WCL. Coba lu yang Shamrock banget coba gimana? Coba buat lo mabok banget anaknya. Gue prediksi gue 2-0 sih cukup sih. 2-0. Yakin cuma 2-0. Cuma 2-0. Luan lawan Shamrock. Ya 3-0 deh. 3-0. Lu Mas Adit lawan Shamrock. Buka botol aja kali Di ya. Stamford Bridge. Waduh. Paling 3-1. Anjing ada kejebolannya berarti. Bolanya gak asik banget ya. Wih, Jorgensen Kan bukan bos. Sanchez, Flip. Bukan Sanchez nih, Jorgensen. Iya udah apa line up ketiga paling dikasihnya nih. Iya, tapi kipernya Jorgensen loh. Iya. Hari Minggu lawan Everton gimana? Everton kan hari Minggu ya? Iya. Hari Minggu. Nggak ada Jangan lupa Cucurella. yang apa? Oh promo. Yang berada di apa? Jabodetabek. Jabodetabek ya. Jabodetabek lah. Jakarta. Tangerang. Jabodetabek. Gue bikin obat juga. Jabodetabek. Seruan di Jakarta. Jakarta. Tangsel di ini. Ada nobar pulang nanti. langsung ke live house. Langsung gitu. Boleh gak gue nih? Yang fans Chelsea di daerah Jakarta jangan lupa kita ada nobar bareng Chelsea Jakarta. Itu di Mercure Gatot Subroto. Wih. Tepatnya di White di Rock hotel. Terrace. Jangan lupa ya, guys. Lawan Everton. Oh iya. Lu mau promo juga enggak? Ya nanti kita juga ada nobar di Tangerang Selatan Nggak seru. di Lumino Foresta 5 namanya dekat Cubic. Datang ke sana juga guys. buat yang Kita daerah-daerah langsung mana aja tuh yang disarankan daerah ke sana? Tangerang Selatan, Pamulang, Ciater, Ciputat, Bintaro, Karawaci. BSD, Karawaci, boleh berapa sih? Bekasi kan, Bekasi. Dadap yang dari Dadap. Bekasi ada nomor Legok, Bekasi. Legok. Anjing tahu-tahuan Dadap gua.
Bekasi deh, nomor gak Bekasi? Bekasi ada mau promo Mas? Enggak tahu. Ya lo gimana nih sih? Ya buat teman-teman makanya budayakan nobar ya guys ya. Iya. Siapa tahu ketemu Lebih seru. Anda bisa ngobrol langsung. Lebih seru datang nobar, bisa ngechat bareng. Ini core wheel-nya Jakarta lah. Kayak kemarin ada yang nanya apa gua, manggilnya Bang Bex. Mantap. Mantap. Buat lu yang mau nanya, di Bang Bex balikin Bang Bex kemana? Bang Bex lagi di Eropa. Lu makan tuh dia lagi main ski. Kita Dia- ditinggalin makin jauh. Di Pekayon tapi ada hal ini. Apa sih negaranya Mas? Enggak tahu. Kayak di Korea. Enggak dong, itu Eropa itu. Itu Eropa itu. Enggak, gua sih Ya enggak. malah gosipin orang. Enggak. Malah gosipin orang. Kata gua masih Asia tuh, kalau nggak Korea, kalau nggak di Jepang. Emang Korea? Korea sih. Pokoknya dia lagi main ski lah tadi terakhir gue liat Ya, story-nya. Korea juga salju juga yuk. Pokoknya. Enggak, nama-nama kotanya kayak nama-nama kota di Norway gitu loh. Aduh. Nggak tahu lagi perang kali enggak, canda. Keparat. Keparat. Parat. Nah gitu ya, kayak mau tanyain Bang Bex lagi liburan, biarin. Beliau lagi capek. Biasanya kalau lo mau ngobrol langsung sama Bang Bex, kalian bisa ke Twitter Nih, sini nih. @insta gue. Insta gue sama Instagramnya. Apa sih Twitternya dia? Bang Ganteng. Bang Ganteng ya? Bang @Bang Ganteng. underscore ganteng. Itu biasanya lu ya emang liat ukti. Ya biasanya dia update-nya di situ karena beliau sekarang emang lagi menetap di Bali. Tapi gue masih coba usahain lagi buat nanti kita entah gimana caranya conference lah sama beliau. Conference. Nunggu doi nggak sibuk-sibuk banget. Iya. Ya. Oke gitu aja video kali ini. Pokoknya tuh iya lawan Everton. Berapa skornya? Udah mau closing. Lupa. Kalau nggak 0-1, 1-2. Tipis margin, banget, kenapa? margin 1. Emang Everton tuh sejago itu. kemarin nahan Arsenal 0-0 di Emirates. Itu Marcelo yang bego. Iya sih. Wah, emang Enggak, maksudnya Everton lagi bagus banget ini pertahanannya. Oh, iya. Pickford lagi gila-gilaan gitu. Pickford. Ntar 5 lah kejebolannya. Ya, semoga sih. Lo Bill? 3-1. 21. Gue sih pede bisa masukin 5. Gue benci banget lah ngeliat muka Pickford soalnya. Iya. Weh, lu respect dong, lu respect dong sama Salman dong. Nah, Mas Salman. Sama kan Everton. Ntar ketemu sama gue di Mendoan. Gampang. Dia di Thailand sekarang ya. Jadi joki drag. Doki tuk-tuk. Doki tuk-tuk. Dok indrak dia. Sekarang Salman ada teman kita guys namanya Salman, dia Indo Evertonian banget dari dulu sampai sekarang. Sekarang di Thailand dia bergaul sama Arm Rayong. Ayo. Lu kalau tahu nggak tahu Arm Rayong lu nggak seru lu. Ya udah gitu aja video kali ini guys ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga yang udah siap-siap jari buat ngehujat kita semua karena bercandaannya garing. Terima kasih juga yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share. Thank you banget. Yang udah ngisi Saweria enggak ada jadi enggak thank you ya. Yang udah ngisi super thanks apalagi gue yakin kalian enggak tahu gimana cara ngasih super thanks. Tolong Ya kan? saweranya diisi. Betul biar kita enggak usah nyari kerjaan lain jadi bisa fokus bikin video di sini. Yo, Mau janji seminggu 3 video. Nah lu, pada dong yang janji. Ada investor, ada gaji jelas tiga video lebih. Iya. Tapi buat apa? Tiga Pokoknya 3 video. Selasa Kamis Sabtu itu bungkus. Bungkus network nggak tahu ya. Network. Bisa juga kita bungkus di sini. Sibuk dia, warkoper banyak. Udah gitu ya, ada gitu aja bang. Mau komen-komen boleh banget, jangan lupa di follow Instagramnya Chelsea Indo, Instagramnya Stutball, Instagramnya Wanda, Bibiu dan Instagramnya Mas Adit. Emang kenapa? Emang kenapa? Dan jangan lupa tungguin video kita selanjutnya yang insya Allah minggu depan kita udah ada video lagi mungkin atau minggu ini kita mulai ada video ya. Doain aja deh ya. 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 Doain juga minggu depan udah ada Rehan. Ada gue kangen juga sama dia lama-lama. Walaupun emang gue cuma buat nimpalin emosi doang sih sebenarnya ke dia. Wah. Thank you banget semuanya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karya Islam. Makasih. Keren ya, Terima kasih. keren ya closingan gue.